tentang pemeliharaan itu harus iman agar kalian dipelihara oleh yang kau percaya itu. Jadi percayamu dengan Allah jangan hanya tentang penciptaanmu, tentang penciptaan alam semesta, termasuk juga di dalamnya. Kalian mengimani, mempercayakan tentang keselamatanmu ke depan. Pemeliharaanmu ke depan itu kamu percayakan. Kalau kamu benar-benar percaya bahwa Allah itu maha memelihara, percayakan. Kalau kalian nggak mempercayakan tentang pemeliharaan kalian, kalian tidak dipelihara oleh Allah, tetapi kalian memelihara dirimu sendiri. Itu kalian terbebani dengan nasibmu. Padahal kamu itu golongan makhluk yang tidak mempunyai kemahaan dalam kekuasaanmu. Kamu bisa menguasai pengetahuan, tapi kemahaannya tidak pernah bisa. Dari dulu saya jelaskan tentang bab keimanan. Kenapa? Awal dari keselamatan itu mengetahui yang menyelamatkan. Jadi awal aturan semuanya tentang keselamatan itu diawali dengan mengetahui yang kau pilih untuk menyelamatkan. Aturan agama atau keselamatan harus diawali dengan mengetahui yang menyelamatkan. Kalau sudah mengetahui dengan jelas bisa mendekat. Kalau bisa mendekat akhirnya selalu bisa bersama. Imanmu kau bawa menjadi kelakuan sehari-hari. Jadi syahadat tauhid itu nomor satu. Syahadat Rasul itu Rasulmu Muhammad nomor dua. Jadi yang saya pakai dasar-dasar semuanya dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah namanya Al-Quran. Yang telah dibukukan, ditulis. Kelakuannya Rasulullah ditulis. Atau tulisan itu dari kelakuannya Rasulullah. Dari kalamullah yang menjadi kelakuannya Rasulullah. Itu Al-Quran. Kalau kalian Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kalian Rasulnya Nabi Isa memakai Injil. Itu kelakuannya Nabi Isa. Petunjuk-petunjuk dari Tuhannya. Jadi mengiyakan atau syahadat Rasul itu mengiyakan petunjuk yang dibawa Rasulullah untuk dijadikan kelakuan. Bukan petunjuk dibaca, dipahami, dihafalkan, kelakuannya nggak pernah tahu, nggak jelas. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu ada konsekuensinya. Apa? Kamu mengiyakan Allah sebagai yang kau percaya untuk segala sesuatu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kamu siap mencontoh seperti Rasulullah sebagai hamba Allah. Menjalani petunjuk yang diberikan kepada Rasulullah menjadi kelakuan namanya Al-Quran. Jadi konsekuensinya mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah itu konsekuensinya menjadi kelakuan keimananmu seperti yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Itu syahadat. Nah, syahadat itu menjadi kelakuannya
atiullah wa atiur rasul pada zaman Rasulullah. Setelah mengetahui mengiyakan Allah, mengiyakan Rasulullah, akhirnya apa yang kalau sudah mengiyakan, konsekuensinya taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat ada pesan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri, yang kau pilih memimpin kalian agar kalian di jalan Allah, di jalan yang terang. Ada yang ngomong biar kalian tuh cerdas, tidak bodoh, tidak bebal, bisa berpikir tentang keselamatanmu, bisa mengetahui dengan jelas siapa yang kau percaya, itu ulil amrimu. Bangunan keselamatan itu secara utuhnya, bukan awalnya. Secara utuhnya yang seperti digariskan oleh Rasulullah. Bangunan keselamatan nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat, nomor 3 zakat, nomor 4 puasa, nomor 5 haji. Kalau hajinya dalam bentuk fisik, kalian kadang-kala nggak punya uang. Kalau hajinya keimanan, hatimu, kalian mampu. Bukan perasaan. Kalau hajinya kelakuanmu, bukan fisik. Hajinya kelakuanmu, kalian mampu. Kalau hajinya tubuhmu, kalian kadang-kala nggak punya uang. Sebelum mengenal bangunan keselamatan yang jumlahnya 5, awalnya mengenal keselamatan itu, mengetahui Allah, mengetahui siapa yang kau percaya. Itu awalnya. Punya pengetahuan dengan jelas dan bisa kamu percaya. Namanya awaluddin ma'rifatullah. Ma'rifat itu mengetahui, punya pengetahuan jelas. Kalau kalian punya pengetahuan dengan jelas siapa yang kau percaya itu, kalian tidak akan pernah ragu-ragu untuk memberikan kepercayaan. Saya ulangi lagi. Sebelum kalian masuk ke jalan agar selamat, nomor 1 kalian harus mengetahui siapa yang kau percaya. Awalnya menjalani keselamatanmu agar perjalanan hidupmu selamat. Nomor 1 kamu harus mengetahui Tuhanmu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama menjadi kelakuan itu, kalian mengetahui dulu siapa Tuhanmu. Setelah kalian mengetahui siapa yang kau percaya itu, kalian membuang, kalian mengingkari, tidak mempercayai selain Tuhanmu. Kalau sudah tahu Tuhanmu, kalian mempercayakan keselamatanmu atau apapun permohonanmu kepada Tuhanmu. Setelah itu, tidak pernah menyepakati mempercayai selain Tuhanmu. Jadi imanmu murni, kalian rela dan ikhlas bersama Tuhanmu dalam keimanan, dalam mempercayakan keselamatan. Kalau kalian sudah tahu yang menciptakan kamu, kalian bisa ikhlas mempercayakan. Untuk apa? Untuk keselamatanmu, kamu percayakan hanya yang menciptakan kamu itu yang mampu menyelamatkanmu, dan kamu berikan kepercayaan dengan jujur tanpa terpaksa, sehingga kamu rela meninggalkan percaya kepada selain Allah. Kalau kalian terpaksa mempercayai Allah, kalian pasti punya kemungkinan mempercayai selain Allah. Walaupun kalian sudah berjanji tapi belum sadar.
Di hatimu itu tersimpan loh janjimu. Saya sebagai saksinya. Saya menjadi saksinya, saudara yang lain menjadi saksi. Atas apa? Tentang janjimu mempercayakan keselamatanmu dunia sampai akhirat. Hidup saat ini sampai matimu kamu ikhlas menyerahkan kepercayaan keselamatanmu pada Tuhanmu. Jadi sebelum masuk Islam, sebelum masuk jalan keselamatan, sebelum kalian syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sebelum itu semua, nomor satu kalian harus mengetahui Tuhanmu, mengetahui Allah. Jangan memakai syahadat, sholat, puasa, haji kalau kalian belum mengenal siapa Tuhanmu dan bisa mempercayai dengan jelas. Jadi awal bangunan keselamatan itu karena mengetahui dulu siapa yang akan kau percaya menyelamatkan. Jadi yang diungkapkan oleh Rasulullah, Bunyal Islam ala komsin, bangunan keselamatan ada 5, di atas 5 pondasi. Bangunan keselamatan dibangun berdasarkan 5 pondasi yang harus kalian lakukan. Lah sebelum kalian itu membangun keselamatan dirimu, kalian harus mengetahui siapa yang kau percaya menyelamatkan, bukan apa yang kau lakukan yang kalian percaya. Sudah tahu, percaya Allah maha segalanya, maha menyelamatkan. Kalian masih mempercayai yang kalian lakukan itu yang kau sangka bisa menyelamatkan. Padahal kalian itu makhluk tidak mampu menjadi maha kuasa. Kenapa kalian lupa? Kurang jelas siapa yang kalian percaya. Itu loh punya maha kuasa. Jadi akarnya, sebelum kalian menjalani perjalanan hidupmu untuk selamat, kalian harus punya pengetahuan siapa yang menyelamatkan kamu. Sehingga ketika kamu sudah syahadat, kamu tidak mengingkari lagi. Sudah mengiyakan Allah, sudah ikhlas mempercaya Allah saja yang menyelamatkan. Kalian ingkari masih mempercayai dirimu sendiri. Itu semua karena kurang terangnya siapa Tuhanmu. Kalau sudah terang siapa Tuhanmu yang kau pilih untuk menyelamatkanmu, untuk sandaran hidupmu, untuk memberikan apa keinginanmu, harapan-harapanmu ke depan, untuk keluargamu kamu bisa memohon. Kalau jelas siapa yang kau percaya, ketika kamu mengiyakan untuk berserah diri, kalian itu nggak ragu-ragu. Setelah kalian mengetahui siapa Tuhanmu, kalian nggak ragu-ragu untuk mempercayakan, baru kalian syahadat, mengiyakan lalu taat. Mengiyakan Allah, ikhlas dipilihkan Allah, nasib dipercayakan pada Allah, dan punya harapan besar bahwa Allah itu tidak mungkin mencelakai ketika kamu percayakan keselamatanmu. Dan punya harapan besar bahwa Allah itu pasti memberikan rezeki yang cukup ketika kamu percaya bahwa Allah saja yang kamu percaya untuk rezekimu ke depan. Kamu hanya mampu berusaha saja, tapi yang kau lakukan itu berbeda dengan siapa yang kalian percaya. Setelah mengetahui siapa yang kalian percaya untuk keselamatanmu, baru kalian menempuh jalan keselamatan. Caranya bagaimana? Caranya kalian mengiyakan Allah dan menaatinya. Setelah itu mengiyakan Rasulullah Muhammad dan menjalani Al-Qur'annya, petunjuknya. Mencontoh Rasulullah. Setelah itu ada yang ngajarin, ada yang membimbing dan mentaatinya.
Itu syahadat. Setelah syahadat jelas, kalian tahu dirimu, sadar kamu sudah mengiyakan dengan sudah berjanji untuk mentaati Allah, sudah berjanji untuk taat kepada Rasulullah. Bentuk taatnya kepada Rasulullah adalah menjalani Al-Quran. Rasulullah itu bilang, aku tinggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu melakukannya, petunjuknya Al-Quran melakukannya, namanya Sunnah. Jadi kelakuan menjadi kelakuan. Kelakuannya Rasulullah itu Al-Quran. Dan kalau kalian mencontoh kelakuannya Rasulullah, namanya Sunnah. Nah, kalau mencontoh taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu, kalau taat kepada Allah itu namanya rela dan mempunyai rasa percaya ke depannya. Kalau taat kepada Rasulullah, kelakuan, melakukan apa yang menjadi petunjuknya Allah yang diberikan kepada Muhammad menjadi kelakuan dan ditulis oleh sahabat-sahabat menjadi tulisan Al-Quran. Nah, melakukan petunjuk di dalam Al-Quran itu kalian butuh apa? Butuh yang membimbing. Namanya ulil amri di antara kalian yang kau pilih untuk menjelaskan, membimbing kalian di jalan syahadatmu. Namanya ulil amri minkum. Jadi setiap ada pengetahuan itu kalian harus mengambil mana yang untuk kau lakukan, mana yang untuk kau pahami menjadi gerak hatimu untuk menyepakati. Jangan hanya mendengar, memahami, tapi dirimu sendiri gak tahu. Kalian mendengar. Kalau zaman Rasulullah ya samina wa ta'na. Kalau sekarang kalian mendengar, paham, setelah itu kamu harus melakukan apa? Itu namanya samina wa ta'na kalau bahasa Arabnya. Setelah mentaati Allah, mentaati Rasul itu wujudnya mentaati, mencontoh kelakuannya Rasulullah di dalam Al-Quran. Lah untuk bisa menjalani Al-Quran menjadi kelakuan, kalian butuh yang membimbing. Kalau kalian namanya ulil amri di antara kalian semua. Ulil amri minkum. Kalau kalian sudah mengetahui ulil amri, taatilah agar kalian bisa menjalani Al-Quran secara kafah seperti mencontoh Rasulullah, pesannya Rasulullah meninggalkan 2 pusaka agar selamat, Al-Quran dan kelakuannya. Setelah kalian mengetahui ulil amri dan mentaatinya agar bisa menjadi kelakuan Al-Quran itu. Nah, kalau kalian sudah mentaati, kalian bisa dibimbing menjalani Al-Quran, yaitu sholat. Sholatnya di dalam Al-Quran gimana? Kalian bisa melakukannya sehingga kalian tidak wailul lil musholin aladinahum an sholatihim sahun. Apa artinya? Neraka wel disiapkan bagi orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Aladinahum an sholatihim sahun. Sholat yang lalai kepada yang dipercaya. Wong sholat kok nggak menghadap Allah, nggak tahu Allahnya. Ya itu neraka wel sudah disiapkan. Nah sholatnya di dalam Al-Quran itu ya sholatnya akimi sholata lidikri. Inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Aladinahum fi sholatihim daimun.
Aladinahu wisolatihim khosiun. Inna sholata kanat alal mumina kitabam mauquta. Oh, jelas. Sehingga seperti dawuhnya Rasulullah bisa as-sholatu mi'rajil mu'min. Sesungguhnya sholat itu benar-benar menghadap Tuhanmu. Lah untuk bisa sholat seperti itu tugasnya yang kalian percaya untuk membimbing agar kalian diajarkan bisa ikhlas menjalani seperti itu. Pengetahuan itu diberikan Allah kepada yang kalian percaya untuk membimbingmu. Bisa sholat di dalam Al-Quran, biar tidak sia-sia sholatnya, karena sudah dinantikan neraka well kalau sholatmu tidak sesuai dengan sholatnya. Solu kamaro eta muni usoli. Setelah tahu sholat, bisa menjalaninya. Bisa menjalani akimi sholat alidikri. Inna sholata tanha anil faksa'i wal munkar. Inna sholata kanat alal mu'mina kitabam mauquta. Akim ala dinawi sholatihim daimun. Ala dinawi sholatihim khosiun. Setelah bisa menjalani sholat di dalam Al-Quran, selanjutnya kalian diajari zakat. Recording progress. Zakat itu apa? Zakat itu bagian dari wa mimma rozaqnahum yunfikun. Membagikan sebagian rizkimu di jalan Allah. Jadi bentuk keluar itu zakat. Jadi urusannya dalam keluar. Itu zakat. Setelah tahu mampu mengeluarkan zakat, selanjutnya puasa. Puasa itu bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah tahu zakat, kalian menjalani zakat, kalian bisa puasa, mengetahui puasa bagaimana atau puasa itu. Puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Arti dari saum itu, saum adalah menahan diri di dalam aturan, semua hukum, semua aturan di dalamnya ada pengetahuan. Di dalam semua aturan, entah aturan negara, entah aturan orang tuamu, entah aturan agamamu, entah aturan tetanggamu, ada pengetahuan. Kalian tahu aturannya, tapi tidak ada pengetahuan di dalamnya. Tahu sholat itu, puasa itu menahan diri, tapi pengetahuannya itu nggak ada. Apa yang ditahan dirimu? Diri gimana menahannya? Terus cara melakukan menahan diri bagaimana? Lah di dalam aturan itu ada pengetahuan. Jangan sampai menjalani aturan tapi tanpa pengetahuan sehingga sia-sia. Kalian makan tapi tidak tahu yang kalian makan, ternyata nggak ada makanan, cuma gerakan makan aja, mengunyah hampa. Menaati aturan itu dengan pengetahuan, menjalani aturan itu dengan pengetahuan. Kalau menjalani tanpa pengetahuan nggak apa-apa, yang penting ada yang mendidikmu untuk mengetahui hal itu.
Yang membimbingmu bertanggung jawab, kalian bisa melakukan dan memberi pengetahuan dengan jelas. Bukan ditutup-tutupi, tutup mata, tutup telinga, pokoknya lakukan. Bukan seperti itu. Nah, puasa itu menahan diri. Tapi apa enggak boleh menahan lapar? Boleh. Menahan lapar dari fajar sampai matahari terbenam. Boleh menahan lapar? Boleh. Kok menahan lapar? Menahan kencing aja boleh kok. Lah menahan diri dan menahan lapar itu apa bedanya? Menahan diri itu sesuatu yang kamu tidak kebablasan. Sehingga tidak kehilangan dirimu. Punya kendali diri sehingga bisa menahan diri. Kalau punya tahu kendali diri, tahu menahan diri. Lah saum itu artinya menahan diri. Lah menahan diri bagaimana? Kalau kalian tahu mengendalikan diri, kalian tahu menahan diri. Kalau kalian nggak paham, berarti kalian masih bayi, belum mengerti bahasa maksud. Sifat itu tidak bisa dijelaskan dengan nyata, tapi bisa dijelaskan dengan kelakuan dan pengibaratan. Jangan lupa, di dalam semua aturan ada pengetahuan. Setelah saum, setelah puasa, sadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji itu merdeka. Merdeka itu bagaimana? Allah itu membebaskan kalian dari kesengsaraan. Bukan nafsumu bebas, bukan. Allah membebaskan kalian dari kesengsaraan. Dari kebingungan. Dari kehancuran. Dari kecelakaan dalam hidup di dunia sampai akhirat. Itu haji. Haji itu memerdekakan. Allah memerdekakan kalian. Haji itu ada aturan. Di dalam aturan ada pengetahuan. Nah, yang dilakukan apa? Labaik Allahumma labaik. Tasari kala kala baik. Innal hamda wal nikmata laka wal mulk. Nah, itu mendatangi Allah secara jelas, secara tidak pernah keluar dari bersama Allah. Selalu di dalam lingkaran keimanan. Baitullahnya di tengah, terus mengitari Baitullah terus. Tidak pernah keluar dari rel imannya. Lah niatnya labaik Allahumma labaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Nah, di dalamnya mendatangi Allah, dipanggil oleh Allah. Setelah itu selalu bersama Allah terus. Jadi panggilan hatimu untuk selalu bersama Allah. Tidak pernah jauh dari Allah, selalu mengitari Baitullahmu. Di dalam Masjidil Harammu. Makanya manut memenuhi panggilan Allah di situ, taat. Kembali ke Allah, Masjidil Haram, mengiyakan sendiko dawuh, selalu mengitari Baitullah, tidak pernah jauh dari Allah.
sempurnalah keimanan sehingga selalu suci, Allah tetap menjaga. Jadi kalau tanpa niatnya kembali ke Allah, taat kepada Allah, mengiyakan Allah, memenuhi panggilan Allah untuk tetap taat, di situ nggak bisa haji. Ya sebentar setelah itu lupa. Sebentar kembali ke Baitullahnya, sebentar ikhlas mempercaya Allah, setelah itu nggak ikhlas lagi. Jujur sadar ada yang dipercaya, setelah itu hilang lupa siapa yang dipercaya. Akhirnya tidak selalu mengitari Baitullahnya.